Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Raka Bagus Pratama. Saya berasal dari Kalimantan Tengah dan sekarang saya sedang melanjutkan pendidikan saya di Pondok IT Yogyakarta. Sebagaimana telah diriwayatkan dalam hadis At-Tabrani yang berbunyi Tholabul ilmi fardhotun al muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Karena saya masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu saya ingin menekan diri saya di pengembangan karakter, adab dan akhlak, dan bagaimana agar bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Kewajiban ini dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Alasan kewajiban menuntut ilmu dalam Islam adalah ilmu dapat meningkatkan potensi diri, ilmu dapat membantu manusia mengetahui wawasan yang sebelumnya tidak dimengerti, ilmu dapat membantu manusia menjadi hamba yang baik dan taat, ilmu dapat membantu manusia menegakkan syariat Allah, ilmu dapat membantu manusia memperbaiki akhlak dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, dan masih banyak yang lainnya. Beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam menuntut ilmu: memiliki niat yang baik, tidak menyombongkan diri, tidak menolak cabang ilmu yang baik, memprioritaskan ilmu tentang akhirat, memahami hubungan ilmu pengetahuan dengan tujuan. Dan yang kedua, hakikat dunia bagi seorang mukmin. Hakikat dunia bagi seorang muslim adalah sarana untuk beribadah dan mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Dunia tidak menjadi tujuan akhir, melainkan ladang amal untuk kebahagiaan di akhirat. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang hakikat dunia bagi seorang muslim. Dunia adalah permainan yang memiliki peraturan dari Allah. Dunia adalah tempat untuk menyeleksi siapa yang layak meraih ridho Allah. Dunia bisa menjadi baik jika berada di tangan orang-orang yang baik. Dunia bisa menjadi modal untuk menentang Allah jika berada di tangan orang-orang kafir dan durjana. Dunia adalah senangan sementara yang menipu bagi seorang yang lalai akan akhirat. Dunia harus digunakan untuk beribadah dan mencari ridho Allah. Dunia tidak boleh membuat manusia lalai dari tugas utama mereka, yaitu beribadah. Dunia harus dimanfaatkan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Banyak sekali ayat Al-Quran yang memperingatkan terhadap jebakan-jebakan kehidupan duniawi. Salah satunya menegaskan bahwa kehidupan dunia adalah kesenangan yang melalaikan, mata'ul ghurur, dan menyebutnya sebagai sekedar permainan, senda gurau, perhiasan, atau gengsi, dan berbangga dengan banyak harta serta anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Akan tetapi, bukankah kita ditakdirkan oleh Allah terlahir ke dunia ini, dan hanya dengan beramal di dunia ini kita dimungkinkan untuk kembali kepadanya dengan selamat? Lalu apa masalahnya dengan kehidupan dunia ini? Al-Hafiz Ibnul Jauzi berkata dalam kitab Syah Saidul Khatir, jika kami membicarakan dunia, maka kami melihat bahwa bumi yang terbentang luas, yang dijadikan sebagai kediaman makhluk ini, ternyata darinya keluar bahan-bahan pangan untuk mereka, dan padanya pula orang-orang yang sudah mati di antara mereka dikuburkan. Yang seperti ini tidak pantas dicela karena adanya kesalahan padanya. Kami melihat air yang ada di atasnya, juga tanah dan bintang, semuanya diperuntukkan bagi kemasalahan manusia. Di dalamnya pula terdapat pemeliharaan bagi eksistensi mereka. Kami melihat bahwa keberlangsungan eksistensi manusia merupakan penyebab untuk mengenal Tuhannya, menaatinya, dan berhikmat kepadanya.
sesuatu yang menjadi penyebab keberlangsungan eksistensi seorang arif, orang yang mengenal Tuhannya, dan abid, orang yang tekun beribadah. Maka harus dipuji, bukan dicela. Menjadi jelas bagi kami bahwa celaan itu hanya ditunjukkan kepada perbuatan orang-orang bodoh atau orang-orang yang suka bermaksiat di dunia. Sebab jika meraup harta yang mubah dan menunaikan zakatnya, maka tidak dicela. Jadi masalahnya ada pada sikap dan perilaku kita sendiri. Sesungguhnya dunia ini adalah cobaan, sehingga ia pun sekedar menjadi saran untuk menyeleksi siapa di antaranya kita yang layak lulus dan meraih keriduannya. Dunia bukan tujuan. Dunia akan bernilai kebaikan jika berada di tangan orang-orang yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baiknya harta yang baik adalah yang berada di tangan seseorang yang soleh. Riwayat Ahmad, Isnad Sahih ala Syaril Muslimin. Sebab harta itu dikumpulkan dari jalan yang benar dan dibelanjakan ke jalan yang benar. Akan tetapi di tangan orang kafir, durjana, maka apa saja bagi dari dunia ini akan menjadi modal menentang Allah, memuji agamanya sebagai firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir membelanjakan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Mereka akan membelanjakan harta itu kemudian menjadi bahan sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Ke dalam jahanamlah orang-orang yang kafir itu kelak dikumpulkan. Surah An-Nafl ayat 36. Sudah terlalu banyak contoh nyata Fir'aun menggunakan seluruh kekuasaan dan bala tentaranya untuk menghalangi dakwah Nabi Musa dan Harun. Abu Jahal mengerahkan segenap hartanya untuk membiayai pasukan Quraisy demi menyerbu Madinah. Sekarang pun hal yang sama terulang kembali dalam tampilan-tampilan yang lebih spektakuler dan menyentuh seluruh aspek kehidupan. Sebaiknya bagi seorang mukmin, hakikat kehidupan dunia adalah tempat mencari bekal untuk kelak kembali menghadap Allah. Sungguh rugilah orang yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan, di mana ia mengerahkan seluruh potensi yang ia miliki, menjayakannya seolah-olah ia akan hidup abadi di dalamnya, tanpa terpikir bahwa kelak ia menghadap Allah dan diminta pertanggungjawabannya. Watashi no misekai video goroshi itadaki arigatou gozaimasu. Raigetsu mayoroshi onegai shimasu.